Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Kalam Siasi. Mari dukung terus channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah mohon berikan like, komentar terbaik Anda. Ya, tahun 2021 makin suram saja. Berbagai macam problematika negeri ini seakan tidak tertangani secara serius oleh para pemilik kebijakan. Malah entah ada petir dari mana FPI dibubarkan lewat pengumuman oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD pada 30 Desember 2020 kemarin. Dan sekali lagi lewat pengumuman, bukan pengadilan resmi. Hal yang sama dilakukan 3 tahun yang lalu kepada HTI. Lalu sebenarnya apa kesalahan FPI? Sepanjang perjalanan FPI sejak awal reformasi memang tak jarang menimbulkan pro dan kontra. Apalagi saat awal-awal berdirinya, organisasi ini kerap melakukan penggerbekan tempat-tempat maksiat seperti prostitusi, tempat judi, tempat mabuk-mabukan, dan lainnya. Akibat ulah FPI ini tentunya meresahkan. Ya, meresahkan bagi para pelaku maksiat maksudnya. Tentunya tindakan FPI ini dianggap melakukan Eigenrechten atau main hakim sendiri yang tentu saja dinilai menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun pada akhirnya haluan gerak FPI menjadi lebih pada dakwah yang soft dan lebih ke gerakan sosial. Kita sering menemui anggota-anggota FPI membantu korban-korban bencana alam. Bahkan sekarang kasus dugaan cat mesum Habib Rizik dilanjutkan lagi. Padahal sebelumnya sudah di SP3 karena tidak ada bukti yang kuat. Menurut salah satu kader PDIP menanggapi pembubaran FPI, dia mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang meresahkan harus ditindak tegas atau dibubarkan. Tentunya yang mungkin dia maksud adalah organisasi semacam FPI dan sejenisnya. Tapi kalau memang FPI meresahkan, sudah berapa triliun rupiah duit rakyat dan duit negara yang dikorupsi oleh FPI? Lalu makna meresahkan itu harus diartikan sesuai fakta. Benarkah sesuatu itu meresahkan karena faktanya memang meresahkan, atau meresahkan karena diopinikan meresahkan? Pertanyaan lain, kenapa negara malah getol ngurusi FPI, sedangkan PR-PR negara ini seperti pemberantasan korupsi, utang luar negeri, membanjirnya tenaga kerja asing dari Cina, kesejahteraan rakyat masih jauh dari kata dikerjakan dan ditangani dengan serius? Sepertinya ada hubungannya dengan dendam politik kalahnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada DKI tahun 2017. Ada oknum-oknum yang sangat tidak suka dengan sepak terjang FPI dan Habib Rizik. Umat mengenal HTI dan FPI sebagai sebuah organisasi yang getol memperjuangkan nasib rakyat dan mengkritik penguasa atas kebijakan mereka yang tidak memihak kepada rakyat. Apakah penguasa ingin selalu dianggap benar oleh rakyat sehingga tak mau dengar nasihat dan kritik dari mereka? Padahal sekelas sahabat Umar bin Khattab saja, beliau banyak dikritik oleh para sahabat lainnya saat beliau menjabat sebagai khalifah. Lalu apa yang bisa diharapkan oleh rakyat di tahun 2021 ke depan, dikala beban hidup mereka semakin meningkat serta virus corona yang tak kunjung hilang juga? Ya, mendung makin pekat, petir terus menyambar-nyambar, dan hujan badai makin deras. Saatnya kita kembali ke Islam dan bersatu, karena hanya Islam saja sebuah sistem yang pasti akan menyebarkan rahmat bagi semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.